warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik, alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan yang berkah, amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman silakan berdiri ya dari tempat duduk ya. Silakan kita cek dulu sudah rapi atau belum pakaiannya. Yuk silakan berdiri. Ya, dirapikan dulu. Baik, sudah? Oke, sudah ya. Silakan duduk kembali. Ya, yang belum menggunakan masker ya. Maskernya digunakan. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam mata pelajaran geografi. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Kita akan melanjutkan pembahasan nih teman-teman. Terakhir ada yang masih ingat belajar tentang apa di geografi? Tentang peta ya. Kemudian ada lagi apa? Penginderaan jauh. Nah ya, Masya Allah. Nah, kita sudah belajar tentang peta dan penginderaan jauh ya. Terakhir kita sudah menginterpretasi citra. Penginderaan jauh, ada yang masih ingat ada unsur-unsur interpretasi citra apa aja? Warna, rona, bentuk, ukuran. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan hari ini pembahasannya adalah tentang sistem informasi geografi ya. Nah, di mana teman-teman hari ini kita akan mempelajari ya, kita akan memahami sistem informasi geografis. Kemudian dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi sistem informasi geografis. Dengan menggunakan SIG, peserta didik dapat memperoleh informasi spasial. Setelah mengidentifikasi SIG, peserta didik dapat menganalisis permasalahan berbagai bidang kehidupan dengan menggunakan WebGIS dengan cermat. Adapun hari ini kita akan asesmen diagnostik dulu di awal. Asesmen diagnostik ya. Word wall. Ya, sudah ada di Microsoft Teams, sudah Ibu share. Asesmen diagnostik. Kemudian klik mulai kalau sudah start. Oh, takut. Ada waktunya. Enggak ada waktu. Iya ya gitu. Silahkan dimainkan. Ada, tentang apa? Jumlah RT, oke. Ada lagi? Apa? Wilayah-wilayah yang terdapat di dalamnya. Wilayah-wilayah yang terdapat di dalamnya. Ada lagi? Wilayah kecamatan, oke, Bizania. Ada lagi? Hubungan apa kayak jumlah rakyat sama tentang sampah yang dihasilkan. Baik, kaitan dengan jumlah masyarakat dengan hasil sampah yang dihasilkan ya, Masya Allah. Nah ya. Oke, baik, semua jawabannya betul teman-teman, tepuk tangan untuk kita. Ya, nah tadi temannya dia bilang, Bu, ini ada jumlah RT, ada jumlah kecamatan, ada data kecamatan, ada jumlah penduduk dan kaitannya dengan jumlah sampah. Nah, sampah itu masalah bukan teman-teman? Masalah. Kenapa sampah bisa jadi masalah? Jadi banjir.
Oke, menghambat aliran Air. air. Terus jadi Banjir. banjir, ya. Banjir masalah? Masalah, ya. Kalau aku lagi sampah-sampah ini kan susah didaur. Ya. Ngomongnya apa, Bu? Anorganik. Sampah anorganik, Iya, plastik. susah untuk didaur lagi. Jadi bisa menyebabkan apa ya? Kayak menyumbat-nyumbat saluran. Heeh. Oh, menyumbat saluran air. Nggak karena bisa dia susah menyerap diurai. ini juga tanah. Tanah. Jadi bisa menyebabkan pencemaran tanah dan juga air, ya. Masya Allah, ternyata teman-teman sudah sedikit memahami ya tentang analisis data. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini. Jadi yang dibahas ini kan permasalahan tentang sampah, tapi disajikannya dengan model yang berbeda. Masih geografis seperti ini akan sangat memudahkan kita. Data disajikan ya dalam bentuk tabel yang angkanya banyak, dengan data yang disajikan dengan bentuk wilayah atau data spasial dengan ditambahkan oleh data. Kira-kira teman-teman lebih memilih baca yang mana? Apakah data bergambar ataukah hanya data angka? Data bergambar. Nah, jadi kita akan melihat nih ya lebih jauh lagi terkait dengan sistem informasi geografis. Pertanyaan berikutnya dari Ibu. Pernah nggak teman-teman pakai Google Maps? Pernah, ya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu. Apakah teman-teman pernah mereview suatu lokasi? Pernah nggak mereview suatu lokasi? Enggak. Coba Ibu mau tanya satu-satu. Rio pernah? Enggak. Ya. Kanaya pernah? Enggak. Enggak. Iya, yang kasih bintang. Pernah. Oke. Ternyata ada yang udah pernah dan mayoritas belum pernah. Ketika kita memberikan review ya suatu lokasi, kita bisa melihat review di sini. Ya, datanya ini adalah data peta. Teman-teman boleh nanti kalau mau coba scan QR code ya, silahkan. Nah, dalam data peta ini bisa ditambahkan informasi, bahkan kita pun bisa jadi kontributor di dalamnya ya. Nah, ketika kita memberikan informasi ya, memberikan review gitu ya terhadap suatu lokasi, ya kira-kira ada fungsinya nggak? Ada fungsinya nggak? Misal teman-teman mau ke kafe, ya, teman-teman melihat rating dan komentar terkait menunya nggak enak, teman-teman akan jadi nggak datang ke sana? Enggak, ya. Jadi itu perumpamaan. Jadi sebenarnya ya ini analogi dalam sebuah sistem informasi geografis. Jadi ini ada sistemnya, teman-teman. Ya, yang kita bisa menambahkan data di dalamnya, ya, data informasi. Nah, inilah yang akan kita pelajari lebih lanjut di hari ini, teman-teman, ya. Nah, pertanyaan Ibu berikutnya. Kita hari ini akan belajar SIG, Sistem Informasi Geografis. Ya, apa sih yang dimaksud dengan SIG? Dulu deh, sistem itu apa sih? Apa? Mekanisme. Jawaban Naufal. Informasi itu apa? Informasi itu data. Sistem informasi. Geografis. Tentang muka bumi atau spasial. Sistem informasi geografis yang namanya sistem, teman-teman ya, berarti dia bekerjanya berkaitan. Kalau satu sistem tidak berjalan, ibaratnya sistem itu sistem tubuh kita, ya. Kalau satu tidak berjalan, misalnya ada gangguan pada satu organ, kita bisa hidup normal seperti biasa nggak? Enggak. Ya, sama seperti SIG, Sistem Informasi Geografis ya, bahwa dia satu kesatuan sistem, mulai dari perekaman datanya, penginderaan jauh, pengolahan datanya ya, pengolahan datanya aja ya ada banyak hal gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sistem informasi geografis juga membantu menganalisis data-data dalam bentuk spasial atau data-data yang bersifat keruangan. Ya, jadi kita bisa dapetin data dari sistem ya, dari sistem informasi geografis, kita bisa menyimpan, kita bisa menganalisis, dan inilah nanti kita akan lebih dalam ya dalam menganalisis suatu permasalahan ya dengan menggunakan WebGIS. Selanjutnya teman-teman,
ini ada LKPD, ya teman-teman bisa scan QR code, ya. Dalam satu kelompok tentukan satu orang scan LKPD, satu orang lagi scan WebGIS-nya. Lihat instruksinya dibaca ya di LKPD-nya, ya teman-teman bisa mengeksplorasi terlebih dahulu. Yang pertama adalah terkait dengan WebGIS ya. WebGIS di sini dari KLHK ya teman-teman. Nah, gimana sih cara penggunaannya? Di sini ada banyak tools yang teman-teman bisa coba ya. Kemudian untuk menambahkan datanya ya. Nah, teman-teman bisa pilih ya layer list. Jadi ini layer list. Tadi kita kenal ada istilah overlay. Overlay itu tumpang susun peta ya. Jadi misalnya di sini ada data terkait dengan data hutan ya, misalnya kawasan hutan. Ya, di sini ada data kawasan hutan nih yang warna-warni. Ya, kalau kita hilangkan kan dia hanya peta biasa, tidak ada informasinya. Kita tambahkan menjadi peta kawasan hutan ya di sistem ini ya. Jadi ini sistem WebGIS namanya ya teman-teman. Jadi kita bisa menambahkan data, kita bisa memperoleh data ya. Nah, kemudian mau ditambahkan ya dengan data mangrove ya, lihat perbedaannya ya gitu. Jadi ini bisa ditambah datanya ya. Ini kita bisa menganalisis ya. Kemudian ada data tentang deforestasi ya dan lain sebagainya. Termasuk juga ada rawan erosi ya. Nah, fokuskan di provinsi kita, Provinsi Banten. Diskusikan terkait dengan cari permasalahan, yang kedua cari penyebab atau akar permasalahan yang menyebabkan masalah itu bisa terjadi. Kemudian yang ketiga, ya, diskusikanlah solusinya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Wow, keren ya Bu. Iya, keren. Saya baru pertama kali lihat. Iya, namanya peta interaktif WebGIS. Iya. Contohnya jadi hilang nama-namanya. Jadi hilang nama-namanya. Iya, makanya kan kita tentuin awalnya lokasi dulu, baru nanti kita pilih ininya, permasalahannya. Gitu. Jadi walaupun namanya hilang, kita udah tahu nih, oh areanya di sini gitu. Iya, itu Banten, Provinsi Banten ini. Sini. Iya. Ya. Wifi apa? Iya. Ade, bapaknya mana? Pakai WiFi dong, kan ada fasilitasnya. Iya. Jadi yang di ujung aja, di awal. Lihat di? Boleh, boleh. Mau yang apa? Ini. Lahan kritis. Yang mana? Sini? Sini? Ini. Iya, bisa jadi.
Ini, tungguin, sabar. Iya, dari data yang ada di sini, kalian coba dieksplorasi permasalahannya apa, gitu. Mana yang kalian pilih? Kayak tadi kan lahan kritis ada banyak. Nah, kalian pilih salah satu, gitu. Pilihnya bebas. Gitu. Atau tadi erosi, tentukan aja. Ya kan dia ada banyak tuh, ada deforestasi ya. Kan udah milih Mm-mm. klasifikasi daerah aliran sungai. Iya. Terus Nah, terus pilih areanya, daerahnya, wilayahnya. Misal Kota Tangerang Selatan atau lebih spesifik mau Kelurahan Jombang doang juga boleh gitu. Ya, bebas. Boleh, boleh. Ciledug boleh. Ya, kayaknya pengalaman banget nih langsung Ciledug, Ciledug. Oke. aku mau tanya tuh. Diperbesar. Bisa diperbesar. Nah, ini kan dia layernya yang lebih lebar. Ya. Oh, emang ininya ya. Tipe. Nah, nih aktifin dulu. Kalau udah dicentang, baru di zoom gitu. Jadinya nggak ini. Ini merah-merah saya ini tandanya. Dari daerah ini aliran sungai. Kalau Nah, kamu pilihnya areanya aja nih misalnya. Kamu pilihnya yang mana? Apakah Rangkas Bitung, Tangerang, Bakaran. Pondok Aren? Oke. Nah, fokus di Pondok Aren aja, nggak masalah. Gitu. Nah, jadi dia dialuinya oleh dua ini nih, 1, 2 gitu. Analisis deh. Merah lagi kan tuh 2. Iya, boleh. Iya. Daerah sini juga masuk kan ya? Masuk. Ya, Cilegon sampai utara dia. Iya. Ibu, erupsi yang kayak gini, tuh kan? Mm-mm. Terus pencet ini. Udah nih. Iya. Fill in atribut erosi add Nggak apa-apa, udah langsung aja di screenshot wilayahnya, langsung tulis analisis penyebabnya apa gitu. Kalau eksplorasi penyebabnya boleh dari web lain gitu. Mm-mm. Yang penting areanya ditandai gitu ya di screenshot. Iya. Udah, coba. Iya. Bisa. ini Banten kan ya? Iya, Provinsi Banten. Tadi udah ketemu tuh. Ternyata statistiknya aja jadi kesenangan tersendiri ya. Masya Allah. Harus di Indonesia kan? Sebaiknya di Indonesia, sebaiknya di Provinsi Banten. Supaya apa? Supaya kita lebih mudah, satu mudah dapat datanya, yang kedua kita tuh udah kebayang sama daerahnya. Kan berkebinekaan global, berarti kita harus dari dalam negeri dulu, negara kita selesaikan permasalahannya, baru kita bisa berkontribusi buat dunia gitu. Setiap wilayah itu punya permasalahan lingkungannya masing-masing. Contohnya di Cilegon itu salah satunya erosi tanah. Erosi tanah ini bisa merugikan masyarakat, jadi harus teman-teman baik tadi sudah disampaikan ya dari kelompok Citra ya, Masya Allah, Alhamdulillah tadi sudah lengkap ya dari permasalahannya. Permasalahannya apa tadi yang dibahas oleh kelompok Citra? Tentang erosi, betul, di wilayah Cilegon, betul ya, di wilayah
Cilegon. Nah, tadi ada analisis penyebab ya. Penyebabnya tadi dari apa aja? Erosi itu sebabnya. Iya, betul. Jelas kok kelihatan. Keren banget ya, di sini ada yang ahli konsep, yang visioner, ada yang ahli dalam hal menuangkan ya. Ini ada yang ahli critical thinking, ya kan, Masya Allah. Ini Maria diem-diem juga Masya Allah kemarin kan. Ini nih solusinya gitu. Ternyata solutif loh, diem-diem ya, Masya Allah. Ini jadi malu Aurel sini ya, jadi malu ya. Ya, Aurel jadi malu. Ya, berarti nggak ada kendala ini, nggak ada hambatan, ya, aman ya, Masya Allah. Buatan masternya, udah ada ahlinya ya di kelas ini ya, Masya Allah. Orang yang bikin Nazul, iya Nazul, Masya Allah. Keren banget kan kemarin. Ternyata bakat terpendamnya termuncul gitu ya. Iya, cuma kan ada perbaikan kan kemarin, ada yang iya, ada yang glasser itu ya. Nanti lah ya. Jadi yang glassernya nggak masuk karena kan kita di Kota Tangsel nggak ada, di Banten nggak ada glasser ya. Yang lainnya udah oke, udah bagus, udah benar. Ini pakai pensil dulu. Bukannya jadi kalau misalnya ini di bawah itu ada kayak gitu tadi. Sebagai bayangan kalau yang boleh punya bayangan dari sisinya bayangan. Iya, apa kan takut satelit atau dia tergeser ke kelompok citra? Iya, satelit itu kan kelompok satelit ya. Silakan kelompok satelit. Klasifikasi daerah aliran sungai. Permasalahannya itu berkurangnya kualitas air pada aliran air sungai. Jadi di petanya itu ada dua jalur, ada dua warna. Yang biru itu artinya dipertahankan dan yang merah itu dipulihkan. Ini tuh sungai di daerah Ciledug. Selanjutnya penyebabnya. Penyalahgunaan sungai oleh warga setempat yang digunakan untuk keperluan mandi dan kebutuhan yang lainnya, seperti pengairan ditambak sehingga hasil tambak menjadi tidak optimal. Kedua, limbah pabrik yang dialirkan ke sungai yang membuat air sungai cemar sehingga menjadi hitam dan juga mengeluarkan bau menyengat yang berpotensi membunuh ekosistem. Yang ketiga, krisis air yang disebabkan oleh pembakaran hutan sehingga air pada sungai menjadi kering. Yang keempat, sampah rumah tangga yang dibuang ke aliran sungai. Solusi yang pertama memberikan sosialisasi kepada warga tentang fungsi sungai yang sebenarnya dan pentingnya menjaga kebersihan. Yang kedua, mengalihkan pembuangan limbah pabrik tanpa mencari lingkungan, khususnya air. Jika ingin membuang ke sungai harus melewati proses pengolahan sehingga limbah menjadi ramah sungai. Tiga, melakukan rehabilitasi pada hutan-hutan yang sangat terjebak. Keempat, tidak membuang limbah rumah tangga dan melakukan gotong royong membersihkan sungai. Yang ketiga ada cara mencegahnya. Yang pertama yaitu melakukan pengelolaan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan, tidak membuang sampah di sungai atau di sumber lainnya, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia, menjauhkan sumber polutan dari sumber air, tidak
mendirikan kawasan industri yang dekat dengan sumber air, tidak menggunakan pupuk kimia berbahaya dan pestisida secara berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.